Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menyorakan 3 periode begitu. Akhirnya Ivan Triono diperiksa KPK. Wow, ini yang ngotot sekali 3 periode begitu kan. Terkenal suarakan 3 periode, Sekjen Jakpro Timothy Ivan Triono diperiksa KPK. Wow, sangat luar biasa. Terlebih dahulu mari baca komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Terkenal suarakan 3 periode, Sekjen Jakpro Timothy Ivan Triono diperiksa KPK. Wow. Oh, pantas. Ini banyak sekali yang menuntut dan mengkritik Markus maklar kasus ngabisin uang jalan. Saya NKRI harga mati. Yang teriak-teriak 3 periode adalah pencuri, penjahat, dan perampok uang negara. Makanya mereka teriak-teriak 3 periode dikira aman. Karena seolah-olah bisa sembunyi di ketiak rezim. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Ini bagian dari yang mengkritik pemerintah, tetapi ini jangan mengarah kepada kebencian. Kritik boleh begitu kan. Nah, semakin ke depan ketahuan ini. Umumnya yang ngotot suarakan 3 periode adalah pejabat-pejabat yang merasa nyaman dan aman di bawah rezim ini. Betul. Jadi jangan terlalu nyenyak tidur di rezim begitu kan. Belum sudah saatnya Anda pulang begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Pantas aja ngotot pengen 3 periode ini orang biar bisa korup lagi entar ini. Namanya kadrun banget ini. Ternyata ini isu 3 periode sangat sanggup memberi imun ini. Sungguh maklar. Berani nggak itu sekjen loh? Mungkin aja ada fotonya sama Pak Bos. Ini bagi kita analisa bersama begitu kan. Kalau sudah saatnya diperiksa KPK, apa yang sebenarnya diperiksa KPK dalam kasus apa misalnya? Ini yang harus kita terjadi bahwa persoalan hari ini itu adalah siapapun yang melakukan tindak korupsi ya harus ditangkap begitu kan. Siapapun begitu. Jangankan rezim ini, siapapun pokoknya. Tapi hari ini Pak Luhut juga mengatakan jangan sampai ada OTT karena tidak baik pada bangsa kita. Publik saya menilai sendiri seperti apa begitu kan. Males bahaya yang kayak ginian, gak ada waktu, masih banyak yang lebih penting dan lebih bermanfaat. Berlindung di balik rezim, jika rezim berakhir maka petaka buat mereka. Garong duit rakyat pantesan minta 3 periode. Inilah terlalu nyenyak di ketiak rezim begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu seperti apa beritanya. Seperti ini. Ini beritanya, terkenal suarakan 3 periode, Sekjen Jakpro Timothy Ivan Triono diperiksa KPK. Ini dikutip dari Gelora, dia mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Sekjen Jokowi Prabowo Jakpro 2024 Timothy Ivan Triono dipanggil tim penyidik KPK, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung MA. Wow, sangat luar biasa sekali begitu kan. Ini harus ditangkap ini ya. Seperti yang dikatakan Luhut, OTT itu tidak baik, tetapi menurut masyarakat OTT lebih baik sebagai bentuk apresiasi masyarakat kepada atau publik kepada KPK begitu. Siapapun yang melakukan itu harus ditangkap begitu kan. KPK sebagai lembaga independen harus benar-benar betul menyikapi hal seperti ini begitu kan. Bahkan juru bicara bidang penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan hari ini tim penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap 3 orang sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Bahkan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan, Persada, Kafling 4, Sita Budi, Jalan Sekarta, Jakarta Selatan. Saksi-saksi yang dipanggil adalah yaitu ada Riyad selaku pengacara, Rizky Andayani selaku pegawai MA, dan Timothy Ivan Triono selaku wira swasta. Untuk seleksi Timothy, saksi Timothy sendiri merupakan relawan Jokowi yang tergabung dalam relawan Jakpro 2024. Timothy juga sempat disorot publik lantaran kerap menyuarakan presiden 3 periode. Berdasarkan sumber kantor berita dari Politik RMOL, Timothy Ivan telah hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 10 hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Kalau sebagai saksi atau apa ya semuanya harus diusut tuntas begitu kan. Ini biar clear ada apa sebenarnya yang terjadi selama ini begitu kan. Jangan-jangan orang yang teriak 3 periode pada akhirnya di satu sisi dia melakukan hal seperti itu begitu kan. Ini nih yang tidak sangat disayangkan sekali kepada pejabat-pejabat hari ini begitu.
Dalam perkara dengan suap pengusuran perkara di MA ini, KPK telah menetapkan menahan 14 orang tersangka, yaitu Sudrajat selaku Hakim Agung MA dan Ghazal Saleh selaku Hakim Agung pada MA, Prasetyo Nugroho selaku Hakim Yustiasal dan Patra pengganti para Kamar Pidana MA dan Asisten Hakim Agung Ghazal Bahwa. Edi Wibowo selaku Hakim Justisial Panitra pengganti di MA, banyak sekali yang muncul di sini begitu kan, yang disebutkan ada Desi Yustria, ada selaku PNS pada kepanitrian MA, Muhajir Habibi selaku PNS pada kepanitrian. Wow, sangat banyak sekali ya begitu. Kemudian Nurmanto Akamal dan selaku PNS MA, Al-Basri Abi selaku PNS MA, Yosep Parera selaku pengacara, Eko Suparno selaku pengacara, dan Haryanto Tanaka HT selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam Indonesia. Ini yang menjadi salah kemarin itu yang menjadi mencederai begitu kan di tubuh MA itu sendiri begitu kan. Bahkan Sekjen Pro ini sering mengadakan bahwa mengaungkan 3 periode begitu kan. Bahkan Prabowo Jokowi begitu, atau Jokowi Prabowo begitu kan. Orang-orang yang seperti ini yang seharusnya kalau ada simbiosis lah, kalau ada keterikatan apapun ya kita harus periksa bersama-sama, baik dan menjadi saksi atau apa begitu kan. Pada hakikatnya inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Siapapun anak bangsa, siapapun mereka, siapapun orangnya, kita harus bertindak seadil-adilnya karena negara kita adalah negara demokrasi begitu kan. Anies Baswedan juga dikenal juga pernah diperiksa begitu kan, bukan diperiksa sebagai saksi begitu kan. Dan artinya bahwa orang-orang yang selama ini kalau kita melihat korupsinya sangat luar biasa sekali. Harun Masiku masih belum tertangkap, yang lainnya masih banyak orang-orang yang bermain di bidang ini begitu kan. Kalau kita berbicara negara kita itu sangat kaya raya begitu, dan oknum inilah yang kemudian menjadi penghancur dari demokrasi kita, kira-kira seperti itu begitu. Jadi inilah yang seharusnya menjadi catatan penting kepada kita, apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Ini seperti Sekjen Pro ini seharusnya dia kan sebagai saksi begitu kan. Artinya kalau dia sebagai saksi kan pasti tahu sebelum-belumnya apa yang sebenarnya terjadi begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Sangat disayangkan sekali begitu. Banyak sekali orang-orang yang terlalu nyenyak tidur di kekuasaan, tapi pada akhirnya dia lupa pulangnya arahnya kemana begitu. Inilah yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu kan. Ini perlu ada pengawasan yang lebih ketat sekali, apalagi nanti di musim Pilpres ini ada Bawaslu, ada KPU, dan ada lembaga-lembaga yang lain yang terlibat di dalamnya. Pasti ada namanya money politik dan sebagainya yang harus kita ditindak betul begitu kan. Karena masyarakat sekarang hari ini tidak bisa lagi disogok atau dibeli dengan cara apapun, dengan cara uang. Tetapi orang-orang tertentu yang bermain di sana begitu kan, seolah-olah membeli surat suara dan sebagainya. Ini yang seharusnya mencederai demokrasi kita begitu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan KPK selama ini menurut saya ada begitu apresiasi begitu kan. Kalau memang ada yang kena OTT ya OTT aja. Berbeda dengan Pak Luhut tadi mengatakan bahwa OTT itu tidak baik bagi negara, tetapi bagi kami, bagi masyarakat itu sangat baik agar ada efek jera kepada tindak pidana orang-orang yang melakukan korupsi begitu kan. Sama dengan Pak Fahri Hamzah menggaungkan bahwa OTT itu tidak baik. Kira-kira seperti itu. Publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.